Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum adat ma'qud. Pada pembahasan terdahulu dinyatakan bahwa adat ma'qud itu adalah adat yang berupa bilangan kelipatan 10. Jadi kelipatan daripada 10, 20, kemudian 30 hingga 90. Jadi 40, 50, 60, 70, 80 dan kemudian 90. Jadi hanya terbatas pada bilangan kelipatan 10 saja. Itu adalah adat ma'qud. Dalam adat ma'qud ini juga terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah adat ma'qud ini bentuknya ini hanya ada satu, yaitu berbentuk seperti bentuknya jamak mudzakkar salim, yang dalam hal ini nanti akan dihukumin sebagai jamak mudzakkar salim mulhaq atau lafadz yang menyerupai dengan jamak mudzakkar salim. Dikatakan dengan mulhaq karena memang nanti hukumnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Artinya adat ma'qud itu nantinya akan dihukumin mu'rab dengan tanda sebagaimana jamak mudzakkar salim, yaitu manakala rofa dia itu akan dirofakkan dengan wawu, sedangkan manakala dalam keadaan nasab atau jer maka nanti ini tandanya adalah dengan menggunakan ya. Hal ini berlaku baik ma'dud daripada adat ma'qud ini berupa ma'dud mudzakkar maupun ma'dud mu'annas. Jadi bentuknya tetap, yaitu berbentuk seperti jamak mudzakkar salim, sekalipun ma'dudnya itu berbentuk mudzakkar maupun berbentuk mu'annas. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu ma'dud dari adat ma'qud itu haruslah tetap berbentuk mufrad dan i'rabnya pun nasab sebagai tamyiz. Sekali lagi, ma'dud daripada adat ma'qud itu haruslah bentuknya mufrad dan di i'rab nasab sebagai tamyiz. Kita beri contoh seperti lafadz hadara al-ishruna rajulan. Hadara hadir al-ishruna siapa 20 apa? Rajulan orang laki-laki. Di sini kita perhatikan lafadz al-ishruna. Ini adalah maknanya 20. Dan 20 ini adalah kelipatan dari 10. Lafadz al-ishruna ini masuk dalam kategori adat ma'qud dan bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, yang dalam hal ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Oleh karena itu tanda rofaknya di sini dengan menggunakan wawu sebagaimana jamak mudzakkar salim. Selanjutnya ma'dudnya di sini haruslah tetap berbentuk mufrad dan i'rabnya dinasobkan sebagai tamyiz. Kita lanjutkan. Hadara al-ishruna rajulan wa khamsuna imro'atan. Hadara hadir al-ishruna siapa 20 rajulan orang laki-laki, wa khamsuna dan 50 imro'atan perempuan. Di sini juga terdapat adat ma'qud yaitu lafadz khamsuna di mana ma'dudnya berbentuk mu'annas. Sekalipun ma'dudnya berbentuk mudzakkar maupun mu'annas, bentuk daripada adat ma'qud tetaplah berbentuk satu bentuk, yaitu berbentuk sebagaimana jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain seperti lafadz akramtu arba'ina rajulan.
Akramtu memuliakan siapa saya? Arba'ina kepada 40. 40 apa? Rajulan orang laki-laki. Di sini arba'ina adalah adat ma'kud yang dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ul bih. Di sini tanda i'rabnya dengan menggunakan ya sebagaimana jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain. Marartu bisab'ina imro'atan. Marartu lewat siapa saya? Bisa ba'ina imro'atan bertemu dengan 70 imro'atan perempuan. Lafadz sab'in ini adalah adat ma'kud yang dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jerbi. Di sini mu'rob dengan tanda jer ya sebagaimana jamak mudzakkar salim. Sementara ma'dudnya berbentuk mufrad mu'annas dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Ini adalah ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah manakala adat ma'kud ini berkedudukan sebagai naat, baik adatnya ini berupa adat asli maupun adat tartibi. Maka ma'dud dari adat ma'kud yang berkedudukan sebagai naat ini tidaklah harus berbentuk mufrad sebagaimana ketentuan di awal, dan i'rabnya ini menyesuaikan terhadap tuntutan amil yang ada. Sekali lagi, manakala adat ma'kudnya ini berkedudukan sebagai naat, baik adat ma'kud itu berupa adat asli maupun adat tartibi, maka dalam hal ini bentuk daripada ma'dudnya tidaklah harus berbentuk mufrad sebagaimana ketentuan di awal. Selanjutnya hukum i'rabnya disesuaikan terhadap tuntutan amil yang ada. Kita beri contoh seperti lafadz hadara ar-rijal al-ashruna wan nisa'u al-khamsun. Hadara hadir, ar-rijalu siapa para laki-laki, al-ashruna yang 20, wan nisa'u dan perempuan-perempuan, al-khamsuna yang 50. Laki-laki yang sebanyak 20 dan perempuan yang sebanyak 50 itu telah hadir. Ini adalah contoh daripada susunan adat ma'kud yang masuk di dalam kategori adat asli. Kita perhatikan lafadz al-ashrun dan lafadz al-khamsun. Di sini adalah bentuk daripada adat ma'kud yang kedudukannya sebagai naat dari lafadz sebelumnya. Dan adat ini adalah masuk dalam kategori adat asli. Maka dalam hal ini ma'dudnya tidak harus berbentuk mufrad dan di-i'rab sesuai dengan tuntutan amil. Kita perhatikan lafadz ar-rijal di dalam susunan yang ini. Lafadz ar-rijal di sini tidak berbentuk mufrad, melainkan di sini berbentuk jamak taksir dan dalam keadaan rofa karena sebagai fa'il. Begitu juga dengan lafadz an-nisa. Ini juga merupakan ma'dud daripada lafadz al-khamsun dan bentuknya di sini juga sama dengan yang awal, yaitu berbentuk jamak taksir, tidak berbentuk mufrad. Dan hukum i'rabnya di sini rofa karena atof kepada lafadz sebelumnya. Hal ini terjadi karena memang adat ma'kudnya di sini berkedudukan sebagai naat. Contoh yang lain seperti lafadz qara'tu al-baba al-khamisin was-safhata at-tasi'in. Qara'tu membaca siapa saya? Al-baba kepada bab al-khamisin yang ke-50.
wasobhata dan halaman at-tasi'in yang ke-90. Kita perhatikan lafaz al-khamisin dan lafaz at-tasi'in. Di sini adalah merupakan adat ma'kud yang berkedudukan sebagai naat. Oleh karena itu, makdudnya tidaklah harus berbentuk mufrad. Namun di dalam contoh ini makdudnya berbentuk mufrad. Namun ini tidaklah wajib berbentuk mufrad sebagaimana contoh di atas. Contoh di atas di sini makdudnya berbentuk jamak. Selanjutnya, kedudukan i'rab daripada makdud di sini tergantung pada tuntutan amil. Karena memang lafaz al-baba di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka di sini dihukumin nasab. Selanjutnya, lafaz as-sobhata di sini karena memang atof kepada lafaz al-baba, maka lafaz as-sobhata di sini pun sama, yaitu dihukumin nasab juga. Jadi kesimpulannya, manakala adat ma'kud di sana berkedudukan sebagai naat, baik adat tersebut adat asli maupun tartibi, maka makdudnya tidaklah harus bentuknya berbentuk mufrad. Kemudian hukum i'rabnya disesuaikan dengan tuntutan amil. Di sini kita perhatikan kedua contoh yang atas dan contoh yang bawah. Yang atas ini adalah adat asli. Sementara yang bawah di sini adalah adat tartibi. Maknanya berbeda. Jadi manakala pada adat asli hadara ar-rijalu al-ishruna, laki-laki yang sebanyak 20 itu telah hadir. Berarti laki-lakinya di sini banyaknya 20. Sementara pada contoh yang di bawah adalah qara'tu al-baba al-khamisin. Saya membaca bab yang ke-50. Artinya yang saya baca itu hanya satu bab saja, yaitu bab yang ke-50, bukan 50 bab yang saya baca. Ini bedanya antara adat asli dengan adat tartibi. Begitu juga dengan baris yang selanjutnya. Wan nisa'u al-khamsun, perempuan-perempuan yang sebanyak 50 itu telah hadir. Jadi di sini yang hadir adalah perempuan sebanyak 50, bukan satu perempuan, tetapi perempuan sebanyak 50. Namun untuk baris yang di bawahnya adalah was-sobhata at-tasi'un. Jadi qara'tu as-sobhata at-tasi'in. Saya membaca halaman yang ke-90. Bukan berarti saya membaca 90 halaman, namun yang saya baca hanya satu halaman saja, yaitu halaman yang ke-90. Itu bedanya antara adat asli dan adat tartibi. Ini adalah beberapa penjelasan tentang hukum adat ma'kud berikut dengan makdudnya. Selanjutnya adalah hukum adat ma'tuf. Adat maktuf adalah bilangan yang terdiri dari dua kalimat, di mana kedua kalimat tersebut terdiri dari susunan maktuf alaih yang diatofkan kepada maktuf, dan di antara keduanya ini ditengah-tengahi oleh huruf atof waw. Adat maktuf di sini terbatas pada bilangan 21 hingga bilangan 99, selain daripada adat makud, yaitu bilangan kelipatan dari 10. Jadi 20, 30, 40 dan seterusnya, sekalipun masuk di antara 21 hingga 99, ini tidak masuk dalam adat maktuf karena memang tidak terdiri dari susunan maktuf alaih dan maktuf. Dalam adat maktuf terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pada bilangan satuan yang berupa bilangan 1 dan bilangan 2 ini harus sama dengan makdudnya dalam hal jenisnya, yaitu dalam mudzakkar dan muannasnya, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa adat maktuf ini adalah perpaduan dari adat mufrad dan adat ma'qud, di mana di sana ada bilangan satuan
dan bilangan puluhan. Manakala bilangan satuan ini adalah bilangan dalam adat mufrad, dan manakala bilangan puluhan itu adalah bilangan pada adat makud. Jadi dalam ketentuan yang pertama ini, untuk bilangan satuannya yaitu berupa bilangan 1 dan 2, ini bentuknya harus sama jenisnya dengan makdudnya. Jadi manakala makdudnya mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar. Begitu juga manakala makdudnya berbentuk muannas, maka bilangan satuannya ini pun harus berbentuk muannas pula. Sementara untuk bilangan yang berbentuk puluhan, ini tetap sebagaimana adat makud, yaitu bentuknya sebagaimana jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti lafaz sharraftu wahidan wa tis'ina dinaron. Sharraftu membelanjakan siapa saya, wahidan kepada 1, wa tis'ina dan 90, dinaron dinar. Wahidan ini 1, tis'ina ini 90. Berarti di sini maknanya adalah 91. Saya membelanjakan 91 dinar. Kita perhatikan lafaz dinaron. Dinaron ini adalah merupakan makdudnya. Dan lafaz wahidan wa tis'ina ini adalah adat maktufnya. Karena memang makdudnya di sini berbentuk mudzakkar, maka bilangan satuan yang berupa bilangan 1 dan 2 ini harus sama jenisnya dengan makdudnya. Oleh karena itu di sini adatnya harus berbentuk mudzakkar pula. Tidak boleh kita mengatakan wahidatun karena memang makdudnya di sini berbentuk mudzakkar. Contoh yang lain seperti lafaz qomat ithnatani wa ishruna imro'atan. Qomat berdiri, ithnatani wa ishruna siapa 22, imro'atan perempuan. Ini jumlahnya adalah 22. Jadi ithnatani ini 2, ishruna 20. Jadi 22. Makdudnya adalah imro'atan yang berbentuk mu'annas. Dan adat satuan di dalam adat maktuf di sini berupa bilangan 2. Maka bentuk daripada adatnya ini haruslah sama dengan makdudnya. Karena memang makdudnya di sini berbentuk mu'annas, maka bilangan satuan daripada adat maktuf yang berbentuk 2 ini haruslah berbentuk mu'annas juga. Tidak boleh kita mengatakan qomat ithnani, haruslah qomat ithnatani. Ini untuk bilangan satuannya. Sementara untuk bilangan puluhannya sama dengan penjelasan dari adat makud, di mana bentuknya pun harus sama, yaitu berbentuk sebagaimana jamak mudzakkar salim. Hanya saja i'robnya menyesuaikan terhadap tuntutan amil yang ada. Pada contoh yang pertama, di sini dalam mahal nasab sebagai maf'ul daripada lafaz syarrafta. Oleh karena itu di sini dinasobkan dengan tanda nasab ya. Sementara pada contoh yang di bawah di sini dalam mahal rofa sebagai fa'il. Oleh karena itu di sini dirofakan dengan tanda rofa yang berupa waw sebagaimana jamak mudzakkar salim. Ini untuk ketentuan adat maktuf manakala satuannya berupa bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala bilangan satuannya ini berupa bilangan 3 hingga bilangan 9, maka dalam hal ini adat harus berlawanan dengan bentuk makdudnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Sekali lagi, manakala bentuk satuan daripada adat maktuf tersebut berupa bilangan 3 hingga bilangan 9, maka dalam hal ini bentuk satuannya harus berlawanan dengan jenis daripada makdudnya. Contohnya seperti lafaz rafaqani thalathatun wa ishruna
Toliban. Rofaqo menemani ni kepadaku salasatun wa ishruna, siapa 23. Ishruna ini 20, salasatun ini 3. Toliban siswa. 23 siswa menemaniku. Kita perhatikan lafaz toliban. Toliban ini adalah makdudnya yang dalam hal ini berbentuk mudzakkar. Dan satuan daripada adat maktuf ini berupa bilangan 3. Maka bilangan satuannya ini haruslah berlawanan jenisnya dengan makdudnya. Dalam hal ini haruslah berbentuk mu'annas. Jadi salasatun wa ishruna toliban. Tidak boleh kita katakan salatun wa ishruna toliban. Kemudian kita lanjutkan contohnya. Rofaqoni salasatun wa ishruna toliban wa tis'un wa sab'una talibatan. Rofaqoni salasatun wa ishruna taliban wa tis'un dan 9 wa sab'una dan 70, berarti 79 talibatan siswi. 23 siswa dan 79 siswi menemaniku. Kita perhatikan pada contoh yang kedua. Talibatan ini adalah makdudnya dan dia berjenis mu'annas. Sementara bilangan satuan di dalam adat maktuf ini adalah bilangan 9. Oleh karena itu bentuknya haruslah berlawanan jenisnya dengan makdudnya. Jadi harus berbentuk mudzakkar. Selanjutnya, hukum daripada makdud di dalam adat maktuf ini sebagaimana contoh yang ada, semuanya haruslah tetap berbentuk mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Jadi baik bilangan satuannya itu berbentuk bilangan 1 dan 2 ataupun bilangan 3 hingga 9, semua bentuk makdudnya haruslah berbentuk mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Demikianlah penjelasan tentang hukum adat makud dan hukum daripada adat maktuf. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.